Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama aku Zahratul Husna. Di sini aku bakal membahas salah satu materi pembelajaran kelas 8 Madrasah Tsanawiyah. Nah, untuk itu agar teman-teman lebih mengetahui apa sih yang akan aku bahas, lanjut ke video selanjutnya. Kita perkenalan. Nah teman-teman, tadi kita udah mengetahui bahwa pembahasan yang akan kita bahas dalam video kali ini yakni mengenai dengan zakat, jiwa dan harta akan menjadi bersih. Nah, dengan materi tersebut apa saja sih yang akan kita bahas? Langsung saja kita ke materinya, akan disampaikan oleh saya sendiri. Teman-teman, materi ini akan saya bahas mengenai yang pertama, yaitu ketentuan zakat. Nah, ketentuan zakat ini akan membahas mengenai pengertian zakat, yang kedua mengenai dalil dan juga hukum dari zakat, yang ketiga mustahik zakat, dan yang keempat ialah mengenai siapa saja sih orang yang tidak berhak menerima zakat. Baru yang kedua kita masuk kepada macam-macam dari zakat. Baru yang terakhir yakni mengenai hikmah zakat. Nah, kita akan membahas mengenai pengertian zakat. Nah, zakat secara bahasa berarti suci atau berkembang, sedangkan secara istilah, zakat ialah sejumlah harta yang diambil dari harta tertentu yang kemudian diserahkan kepada orang tertentu. Nah, zakat sendiri merupakan salah satu dari rukun Islam yang beriringan dengan sholat. Nah, berarti zakat sendiri memiliki hukum yang sangat penting dalam syariat. Nah, untuk itu mengenai bagaimana hukum zakat akan dijelaskan yang kedua, yakni mengenai hukum zakat. Nah, mengenai hukum zakat sendiri berada di dalam Quran Surah At-Taubah ayat 103 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم والله سميع عليم صدق الله العظيم. Yang artinya, ambil dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Nah, dari ayat tersebut maka dapat kita simpulkan bahwa zakat memiliki hukumnya yang itu wajib. Nah, wajib di sini wajib dilaksanakan. Nah teman-teman, karena kita tadi telah membahas mengenai pengertian dan juga hukum dari zakat beserta dalilnya, langsung saja kita ke materi selanjutnya mengenai siapa saja orang yang mendapatkan zakat. Nah, orang yang mendapatkan zakat ini disebut dengan mustahik. Mustahik ini terdiri dari 8 golongan. Nah, siapa saja sih 8 golongan yang mendapatkan zakat tersebut? Nah, yang pertama ada fakir, kedua miskin, yang ketiga amil, yang keempat ialah mu'alaf, yang kelima riqab, yang keenam gorib, yang ketujuh sabilillah, dan yang terakhir ialah ibnu sabil. Nah teman-teman, kalau ada yang menerima zakat, berarti ada yang tidak bisa mendapatkan zakat tersebut. Nah, orang yang tidak bisa mendapatkan zakat tersebut antara lain, baik, kita lanjut nih. Orang yang tidak berhak menerima zakat yakni orang kaya, keturunan Rasulullah, orang non-muslim, dan setiap orang yang wajib dinafkahi oleh muzaki, dan yang terakhir ialah budak. Nah, kemudian karena kita udah tahu siapa saja yang berhak mendapatkan zakat dan kemudian tidak bisa menerima zakat, mendapatkan zakat tersebut, maka langsung saja kita ke materi selanjutnya mengenai macam-macam zakat. Nah, zakat ini terdiri dari berbagai macam. Untuk mengetahuinya, kalian harus terus ikutin video ini untuk mengetahui selanjutnya materi yang akan dibahas. Nah, yang pertama ada zakat fitrah. Zakat fitrah menurut istilah ialah sejumlah harta berupa bahan makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim menjelang hari raya Idul Fitri dengan tujuan membersihkan jiwa dengan syarat dan rukun tertentu. Nah, yang kedua ada yang namanya zakat mal. Zakat mal berarti harta, sedangkan dalam istilah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh seseorang
atau lembaga dengan beberapa syarat dan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam. Teman-teman, karena kita telah membahas semuanya mengenai dari pengertian, dalil dan hukumnya, mengenai siapa saja yang mendapatkan dan tidak mendapatkan, dan juga macam-macam zakat, maka hikmah tersendiri ketika kita melaksanakan zakat untuk mereka yang membayarnya pastinya membersihkan jiwa dan harta. Karena dengan materi yang telah disebutkan bahwa dengan zakat dapat membersihkan jiwa dan harta bagi setiap muslim. Nah, yang untuk mereka yang mendapatkan tersendiri yang pastinya membantu secara ekonomi untuk para mereka yang membutuhkan dari beberapa 8 golongan yang telah disebutkan. Baik teman-teman, karena telah selesai nih saya menyampaikan mengenai materi yang ingin saya sampaikan dalam video ini. Saya Zahratul Husna undur diri dalam video ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video saya sampai habis. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.